wabarakatuh Bu Mari. Mohon maaf mengganggu waktunya. Amin. Pengalaman. Iya. Nanti pasti begini juga ya Bu ya, kalau ada yang lulus Bu ya. Oke. Jadi ini saya mau bertanya kepada Bu Mari tentang permasalahan yang pernah Bu Mari alami di sekolahan selama menjadi kepala sekolah, kemudian pengambilan keputusan yang selama ini Bu Mari lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut bagaimana? Oke. Jadi pertanyaan pertama Bu Mari, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sekolah, jadi sudah ada aturan tuh, baik itu aturan formal dari dinas maupun aturan yang diadakan oleh sekolah, karena sekolah di merupakan manajemen berbasis sekolah, jadi kan ada aturan yang memang sebenarnya mungkin berbeda dengan sekolah lain. Nah, bisa dari yang ada itu, apabila misal guru-guru misalnya, kemudian mereka tidak melaksanakan aturan tersebut, maka dari situ bisa diidentifikasi, oh guru ini itu masalah di sini, dari situ. Dari aturan-aturan tadi ya Bu yang sudah diterapkan tadi ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya sih tipenya yang tidak bisa fleksibel sepanjang itu. Kalau saya lebih utama ada satu, tidak merugikan sekolah dan siswa. Tatkala ranah itu tidak disentuh oleh guru, misalnya untuk hal-hal yang menurut saya ringan, tidak apa-apa, tetap pada saat sudah menyentuh kepentingan sekolah dan siswa, merugikan mereka, maka saya akan mengambil keputusan yang paling tidak merugikan siswa. Misalnya seperti dulu saya itu pernah dia satu sisi punya istri, punya anak, punya honor, mencukupi keluarganya, tapi pada saat dia masuk sini sudah ada peraturan jam sekian pulang, jam sekian selesai ngajar, tapi dia meninggalkan dengan alasan menjadikan bosan. Ada saat sudah mentok ke merugikan sekolah, merugikan siswa, nggak bisa. Pada saat ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama kebaikan, saya kembali lagi ke aturan yang saya pegang bahwa paling utama adalah sekolah anak-anak, sekolah dan siswa. Sekolah sudah begitu merugikan mereka, maka itu yang saya ambil. Mana yang terpenting gitu ya Bu ya, dan di sini yang terpenting adalah siswa dan sekolah ya. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama langkah atau prosedur itu biasanya yang pertama saya akan mencoba benar-benar mengenali dulu apa permasalahan, nilainya apa yang terjadi di situ. Ada dua kepentingan yang sama-sama bagus, sama-sama benar, seperti apa dulu keadaannya. Langkah kedua, kemudian saya menentukan siapa aja yang terlibat di situasi kasus tersebut. Kemudian yang langkah ketiga, saya biasanya itu cross check, saya mengumpulkan fakta-fakta. Saya tidak bisa menggunakan satu pihak, itu kan harus dulu tadi. Kata guru ini, saya seperti ini, saya harus
cross check benarkah keluarganya seperti ini, benarkah siswa dia sudah melayani dengan maksimal. Nah setelah ketiga cross check baru akhirnya melakukan keputusan. Proses itu juga mengproses ke guru-guru lain, bagaimana dengan guru-guru lain si guru tersebut. Nah dari situ baru mengambil keputusan. Itu pun harus saya sesuaikan dengan regulasi yang ada. Jadi tidak misalnya dengan keputusan memberhentikan. Memberhentikan itu nantinya apakah akan bertentangan lagi dengan regulasi yang lain. Nah itu jadi hasil keputusan pun kembali lagi ke situ. Pertanyaan nomor 4 Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal yang paling utama itu Bu ya, kalau saya itu tipe yang saya kan misalnya di sini baru bulan baru. Pada saat saya pertama dilantik pejabat dan ditempatkan di sini, saya berkenalan dengan semua guru-guru, dengan semua warga sekolah. Saya sudah meletakkan saya seperti ini, dengan aturan seperti ini. Akhirnya mereka tahu oh saya tipe pemimpin yang melaksanakan sesuai regulasi. Akhirnya mereka pada saat ini sudah tahu gambaran saya seperti apa. Akhirnya mereka akan memiliki gambaran tuh pada saat ada sekali-sekali dilema seperti itu, mereka akan tahu oh arahnya akan seperti ini nantinya. Ibaratnya Bu ya, sudah ada apa ya list lah. Saya akan seperti ini. Dan itu saya alami sangat efektif. Mereka tatkala sudah mengetahui bahkan coba-coba pun tidak berani. Dan kalau mereka berani dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Nah, itu. Jadi yang membuat list aturan sekaligus konsekuensinya apa gitu ya Bu ya. Dan itu yang diterapkan ke. Dan itu biasanya tidak hanya berlaku ke mereka, berlaku juga ke saya. Misalnya seperti ini tipe orangnya. Saya mengatakan yang paling penting adalah sekolah dan siswa. Sepanjang saya melakukan misalnya hal yang merugikan bagi sekolah siswa, silahkan laporkan saya. Tapi jika hal yang sama berlaku ke kalian, maka akan saya lakukan hal yang sama. Nanti balance Bu. Tidak cuma saya mengatur ini enggak. Jadi mereka pun bisa melakukan yang sama ke saya karena dengan aturan tadi, dan itu sangat membantu pada saat ada kasus seperti itu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan pasti nggak mudah ya Bu ya, banyak tantangannya. Jelas tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu salah satunya kita akan dipandang buruk oleh orang lain. Kita tidak bisa menyamakan semua pemikiran kepala. Yang jelas kita akan dicaci, bisa dari belakang, bisa dari macam-macam kita. Tapi itu ada resiko supaya kita berpijak di kebenaran. Dan memang ada dalam dilema kita ini tidak mengesampingkan perasaan manusiawi. Cuma kembali lagi dikembalikan kepada regulasi di mana sepanjang tidak menilai sekolah dan siswa. Dan yang paling penting adalah norma-norma yang berlaku. Kalau sesuatu sudah tidak sesuai ya itu pasti berat paling benar. Tapi kalau tadi yang dilema kita yang sama-sama ada rasa kasihannya atau ini tidak manusiawi ya, itu tangannya dicaci, tidak sependapat Nggak disukai orang ya, gitu ya. disukai. Tapi sepanjang
pasti kelihatan aja bang Bu ya nanti ya. Oh, Ya, iya. ini yang benar, ini yang salah gitu Nah, ketahuan dan aja. biasanya itu di sejak waktu tertentu melalui proses, nah, mereka pun akhirnya menyadari bahwa oh yang dilakukan Ibu nih, seperti ini, ternyata. nah ternyata ada dampak positifnya, ada hal yang baiknya di kemudian hari. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya, berbentuk atau prosedurnya mungkin ada yang dijalankan? Atau langsung selesai nih, oh ini masalah nih sekarang nih mudah-mudahan harus selesai sekarang, atau ada susunan jadwalnya gitu begini dulu. Apabila ada sebuah masalah yang menyangkut kasus dilema kita, biasanya itu tidak semerta-merta langsung Selesaikan di tempat ya. final decision dari si pemimpin. Jadi ada pemanggilan dulu, peringatan dulu, diberi waktu, berubah tidak, diberi pengertian, diberi pembinaan, berubah atau tidak setelah 2-3 kali dan itu sambil mengumpulkan fakta-fakta tidak ada perubahan, maka biasanya saya akan mengambil kepentingan terhadap kasus tersebut. Itu untuk kasus-kasus yang ya untuk hal-hal yang sesuatu yang urgent sekali ya tidak bisa, harus segera. Berbeda permasalahan, berbeda juga pengambilan keputusannya ya Bu. Iya. Kalau bentuk jadwal tidak ada, cuman karena saya percaya bahwa komunikasi itu yang paling utama, saya sering mengadakan forum komunikasi dengan guru-guru. Kita bisa menyebut rapat, cuman kalau rapat itu lebih ke kayak lebih formal. Kalau kami misalnya ada jam sisa, ya guru-guru ke kantor atau gimana, kita berbicara, berkomunikasi, dan saya selalu mengencourage itu ya, memotivasi mereka apa yang mereka rasakan. Silakan diutarakan, ada permasalahan, silakan diutarakan, dibicarakan, tidak perlu mereka takut ke kepala sekolah. Jadi dengan komunikasi yang lancar seperti itu, alhamdulillah untuk kasus dilema kita itu kurang lah. Iya. Maksudnya itu Bang, Misalnya komunikasi. Kadang mereka merasa bahwa saya tidak mereka punya masalah pribadi, nah itu bisa diceritakan atas dilema kita. Lebih baik mereka cari duluan ketimbang nunggu ada permasalahan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Kalau kita biasanya itu dalam sebuah forum kayak sekolah, kumpul, biasanya itu saling-saling. Kalau di sekolah ini, dan biasanya karena di sekolah itu bermacam-macam permasalahan kasus, kita bisa menimba ilmu dari sekolah-sekolah lain, kita bicara-bicara. Bahkan saya tidak menutup kemungkinan dengan guru-guru pun ini sharing, bicarakan. Meskipun pengambil keputusan kita, tetap mendengarkan mereka Pendapat guru-guru yang lain itu yang dan faktor-faktornya yaitu pengubah itu karena komunikasi sangat terbelah. ya Kemudian sebisa mungkin saya pada saat mengambil kebijakan biasanya saya omongkan latar belakang itu kenapa saya mengambil hasil itu, atau mungkin ada cerita di belakangnya apa, itu mereka paham, bukan cuma
kerjaan dilibatkan karena mereka tahu apa di belakangnya. Jadi kalau memang kalau ada beberapa guru yang dilibatkan akhirnya jadi tahu juga dan lebih mengenal Pian juga akhirnya Bu Marlila. Terakhir Bu Marli, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di nanti? Jadi yang namanya hidup yang mungkin kita ini tidak terlepas dari permasalahan. Dilema etika itu kan sebenarnya bukan berarti seorang menjadi sangat buruk, dia berada di pilihan di mana di sisi mungkin dia ada permasalahan pribadi atau segala macam. Jadi yang bisa saya ini petik dari pengalaman itu bahwa hidup itu memang tidak mudah. Jadi setiap orang punya permasalahan dan ketika kita lurus tidak sebuah kebenaran, insya Allah ya dalam pilihan-pilihan itu kita bisa dapat jalan. Cuman kalau kita sudah menempatkan diri sebagai pekerja, apakah dia monomer, apakah dia ASN, apakah dia P3K, saat regulasi dan sama Allah adil dimudahkan, maka saya yakin hal-hal permasalahan yang melibatkan diri kita itu tidak jalan keluar, baik sebagai pemimpin, baik sebagai si pengajarnya. Ketika kita lurus bertindak di kebenaran, maka insya Allah hal tersebut bisa terjadi. Amin. Baik, terima kasih Bu Marli atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kerja Pian. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucu. Mohon maaf mengganggu waktu Pian sebentar. Gak apa-apa, saya biasa diganggu. Baik begini Bu, kan kita Ibu pasti sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah, banyak menghadapi kasus-kasus segala macamnya. Jadi di sini ini nanti yang mau saya tanyakan adalah tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini Pian jalankan selama Pian menjadi kepala sekolah. Baik, Ibu Sulis, pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih, mohon maaf seandainya tidak sesuai dengan harapan Pian, karena ini ya sesuatu yang terjadi di sekolah, pengalaman-pengalaman apa yang saya ambil itu intinya tidak bisa menyenangkan semua pihak. Yang penting semua guru harus kerjasama. Sedangkan mengidentifikasi kasus yang terjadi yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral, yaitu semua yang terjadi di lingkungan sekolah, dari kejadian-kejadian maupun dari laporan-laporan wali kelas yang semuanya itu yang terjadi di sekolah, di dalam kelasnya. Nah, dengan kejadian itu maka kita diskusikan juga apa-apa yang kita ambil selanjutnya, langkah selanjutnya itu apa. Jadi yang disimpulkan identifikasi kasus yaitu kejadian yang terjadi di sekolah maupun kejadian yang dalam kelas, nanti yang Bapak Ibu wali kelas yang melaporkan. Nah, setelah itu kita tindak lanjut. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu? Langsung aja kami mau. Pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus
yang sama-sama mempunyai kepentingan yang di sisi satu kepentingan ini harus dijalani, dilaksanakan, di sisi lain ada kebijakan-kebijakan ada dari unsur-unsur tertentu. Nah, di sini kami memutuskan intinya tidak harus dari semua kepala sekolah, tapi tetap kami minta merangkul kekawanan yang punya kepentingan bagaimana sebaiknya dari saran-saran dari Wakasat atau mungkin melibatkan Bapak Ibu wali kelas yang ada hubungannya dengan keputusan ini kami libatkan, sehingga nanti saran-saran itu sebagai langkah saya untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan ini tidak memihak di satu dan tidak memihak di sisi lainnya. Jadi semua supaya terakomodir. Jadi dari dua kepentingan yang memiliki dan mengandung nilai kebajikan itu semuanya terakomodir begitu ya Bu ya. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Langkah-langkah prosedur seperti apa yang saya lakukan, ya itu tadi, semua dari keputusan-keputusan itu nanti kami buat tim kebijakan tertentu. Jadi ada tim, kemudian di SK-kan, dan siapapun yang terlibat harus kerjasama. Jadi tidak hanya, intinya kan semua kerjasama juga. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan yang saya anggap efektif, yaitu semua itu keputusan apapun itu harus dari hasil rapat. Jadi kami rapatkan bersama. Dengan adanya kejadian-kejadian ini, dengan adanya kepentingan-kepentingan siapapun, tetap dari intinya dari tim kecil, anggaplah rapat tim kecil, kemudian ekspor, disampaikan ke tim besar, intinya anggaplah rapat besar, sehingga nanti dari itu bisa sama-sama kita jalankan bersama. Jadi yang paling efektif adalah intinya komunikasi itu tadi ya Bu ya, Iya. dibicarakan bersama gitu ya Bu ya. Intinya komunikasi dengan tim kecil, tim besar. Jadi tim kecil itu juga dilibatkan, kemudian keputusan bersama itu dari musyawarah, otomatis kan dari komunikasi di rapat itu kan musyawarah bersama. Jadi keputusan tidak intinya harus diputuskan oleh satu pihak atau beberapa pihak, jadi semuanya harus mengetahui juga semua. Adanya komunikasi itu tadi Ya. ya, artinya ada kolaborasi juga nih Iya. antara Pian dengan para dewan guru seperti itu. Nah kemudian Ibu hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Di suatu organisasi tantangan itu selalu ada, hambatan-hambatan itu selalu ada. Yang penting biasanya itu dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas dengan kebijakan kami, dengan keputusan bersama tadi, otomatis tetap ini nanti dicari titik Solusi terbaiknya. solusi terbaik, intinya dicari benang sarinya di mana itu. Nah setelah itu diberi pemahaman supaya dari tantangan, dari konflik itu nanti bisa menuju satu titik, menuju ke yang keputusan ini diambil bersama gitu, sama-sama. Intinya akhirnya dari kendala-kendala dari beberapa pihak yang
anggaplah dari entah miskomunikasi atau dari yang tidak setuju dengan keputusan tim atau keputusan bersama, masih ada mengganjal dalam seseorang yang dalam anggota organisasi itu, yang adanya anggaplah menentang, sedikit banyak menentang. Jadi itu tetap sering dilibatkan, sering bawa komunikasi, sering diberi pemahaman sehingga memahami apa yang diambil oleh bersama. Jadi sedikit banyak nanti dengan keinginan yang betul-betul kita gunakan untuk mengatasi semua kasus tadi, sedikit banyak yang kendala ini dapat teratasi, baik dari misalnya dari anggaplah seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu kan tidak dari siswa, guru, tapi orang tua kan sekolah. Nah, dari orang tua juga upaya merangkul malah dari sebuah solusi. Tentu tantangan itu pasti ada. Kemudian Ibu, nah apakah Ibu di sini memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Nah, misalnya Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikan di waktu tertentu itu ya Bu ya. Nah, bentuk dan prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Oke, terima kasih. Untuk jadwal kepala sekolah sebetulnya padat. Dari yang tak terduga, rapat atau apapun kegiatan diklat yang tak terduga itu otomatis merubah, itu mengganggu yang kira-kira biasanya itu saya pagi itu nanti kadang saya bercatat, kalau nggak catat itu nggak ingat. Itu juga rapat kan harus dicatat. Nah, dari intinya jadwal yang harus saya nanti selanjutnya ini tuh kadang tapi dengan ada kondisi seperti itu, maka skala prioritas yang perlu ditangani, kejadian-kejadian atau ada kasus-kasus yang memerlukan keputusan dengan bijak dan harus cepat diatasi, itu nggak bisa ditunda. Kalau misalnya ada kasus-kasus yang perlu penanganan, harus diselesaikan, tapi menyelesaikannya harus kerjasama juga, jangan sampai hanya kepala sekolah. Makanya kadang bapak ibu atau siapa itu kan nanti lokasi kita di ruang tamu kita bicarakan bersama, kita atasi bersama, jangan sampai ini kedepannya ini berbahaya. Salah satu contoh, mohon maaf, kasus yang ada tunalaras itu kan harus diatasi, bukan di kelas saja, tapi kepala sekolah, wali kelas, orang tua, GPK juga semua terlibat untuk mengatasi. Dalam artian penyelesaiannya ini tergantung dari kasus itu sendiri ya. Ketika kasusnya itu lebih urgent, hari itu harus selesai, hari itu diusahakan. Namun jika memerlukan misalnya pembelian orang tua, itu diatur jadwal Bu ya. Nah, kemudian Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, jelas di suatu organisasi, kita kan di sekolah, dalam mengambil keputusan itu tetap harus ada tim untuk membantu mengatasi masalah-masalah ini atau kasus-kasus apa. Nah itu makanya untuk ini Bu, rapor pendidikan ini ada hubungannya dengan rapor pendidikan, dan hubungannya dengan penilaian, ada SKIN. Jadi dengan adanya masalah yang di rapor pendidikan, maka kita benahi, yaitu harus ada pembuatan SK setiap anggaplah setiap kasus. Salah satu contoh misalnya narkoba, ya jauhkan bala, kemudian merokok, narkoba merokok bisa jadi satu, kemudian penyimpangan yang perilaku yang tidak, nah yaitu
Nah, itu ada pihak-pihak, terutama ada dari semua PTK ini dilibatkan untuk mengatasi kasus-kasus itu. Jadi ya jelas dengan adanya kerjasama dengan kawan-kawan otomatis mempermudah dalam pelaksanaan, dalam penanganan kasus tersebut. Semua itu tetap harus ada tim, Pak Ibu. Jadi tidak bisa kerja sendiri. Dari pembentukan tim itu akan mempermudah kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah. Misalnya kayak begini dalam perlombaan. Nanti dalam perlombaan di olahraga siapa, agama siapa, otomatis kemudian dari seni kan ada tim-tim tertentu untuk membantu kelancaran semua kegiatan sekolah. Jadi intinya harus kerjasama, kita tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan semua pihak. Benar sekali Ibu. Nah, jadi Bu, dari semua yang sudah Ibu lakukan, menghadapi kasus, kemudian mengidentifikasi, berupaya mencari solusi, kemudian dari sebuah tantangan-tantangan itu ya Bu ya, kemudian juga Ibu juga di dalam sekolah ini ada tim yang membantu Ibu, artinya dalam pengambilan keputusan itu tidak mutlak dari Ibu sendiri, namun melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Nah, tentunya Bu, dari semua hal tersebut ada sesuatu hal yang menjadi pengalaman besar, identifikasi, berupaya mencari solusi, kemudian dari sebuah tantangan-tantangan itu ya Bu ya, kemudian juga Ibu juga di dalam sekolah ini ada tim yang membantu Ibu, artinya dalam pengambilan keputusan itu tidak mutlak dari Ibu sendiri, namun melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Nah, tentunya Bu, dari semua hal tersebut ada sesuatu hal yang menjadi pengalaman besar bagi Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, jadi dari pengalaman ini Bu, dari pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan ini, yang bisa Ibu petik itu pengalamannya seperti apa? Iya, terima kasih. Intinya ke pengambilan keputusan di sekolah Selandia 3, intinya tadi kan kerjasama, kemudian harus ada kolaborasi dengan kawan-kawan semua pihak. Tapi dari kita merangkul bentuk tim-tim untuk beri masukan-masukan ini kan sedikit banyak memberi masukan, memberi sedikit banyak mengatasi masalah ini dari beberapa kepala ini kan biasanya lebih mudah. Tapi nanti dari beberapa itu apabila kurang sesuai sedikit banyak, nanti kebijakan saya harus intinya dari sini. Nanti kalau dari sini kok nggak mantap, dari sini nggak mantap, maka saya harus memberi itu kan tidak untuk kepentingan kepala sekolah, tapi untuk kepentingan sekolah semuanya harus itu. Nah, jadi intinya dari beberapa ini tadi, dari yang semua dari misalnya kasus yang ini, dari proses pembelajaran, dari pengembangan bakat minat siswa, semuanya itu perlu penanganan khusus, perlu kerjasama. Tapi nanti saya tekankan juga apabila yang dari beberapa solusi ini apabila kurang tepat menurut pemahaman kami, apabila ini ini kalau dilaksanakan mesti ada dampaknya. Nah, ambil sini, ambil ini, ada dampaknya juga dari dampak di kedua belah pihak supaya meminimalisir ya itu otomatis nanti harus jalan tengah. Harus mempunyai jalan tengah untuk solusi. Yang penting dari solusi itu semua pihak tidak mengecewakan, semua pihak sama-sama harus intinya sama-sama tidak memihak ini Pak ini, dan kedua belah pihak harus menerima, karena keputusan kebijakan saya itu kan untuk kepentingan sekolah, yang penting untuk anak saya itu satu, untuk kepentingan anak, jangan sampai merugikan anak.
kayak apapun anak diutamakan. Anggaran apapun ini pengalaman di sini dimanapun, dari anggaran dari pemerintah dari manapun tetap semuanya dikelola dengan baik. Dan mohon maaf, kepala sekolah tidak boleh megang duit anggaran, hanya mengelola semuanya itu kepentingan sekolah. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Bu. Saya rasa sudah cukup, Bu ya, dan ini juga menjadi ilmu tambahan bagi saya pribadi, Ibu. Dan semoga nanti saya bisa banyak belajar nih seperti apa cara-cara dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama ini apalagi sudah Ibu laksanakan, Ibu lakukan sebuah pengalaman dari Ibu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sebelum pamit Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.